Halo Sobat Peternakan, perkenalkan nama saya Putri Merin Kadamanik dengan NIM 250306074. Saya adalah mahasiswa dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tractus respiratorius pada unggas. Nah, beberapa organ-organ yang membantu Tractus respiratorius pada unggas itu dimulai dari yang pertama ada nasal. Nasal ini adalah lubang hidung yang berfungsi untuk menghirup udara, menyaring udara, dan juga mengatur suhu udara awal yang masuk. Nah, selanjutnya ada laring. Laring itu adalah pembuka jalan udara menuju trakea. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea itu adalah saluran yang menghubungkan laring menuju pulmo. Nah, trakea ini adalah organ yang berfungsi untuk menyalurkan udara masuk ke dalam pulmo. Nah, selanjutnya di bagian menuju bronkus itu ada nama organ yang bernama siring. Nah, siring itu adalah kotak suara yang menggunakan udara untuk menghasilkan bunyi berupa kokokan pada unggas. Nah, selanjutnya ada juga bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea yang langsung masuk ke dalam pulmo sinister dan juga pulmo dexter. Nah, selanjutnya ada pulmo. Pulmo itu adalah organ utama dalam respirasi. Nah, di dalam pulmo terdapat juga organ yang namanya parabronki. Parabronki itu adalah organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, yaitu gas karbon dioksida dan juga oksigen dengan darah dan juga udara secara terus-menerus. Nah, selain itu di dalam tubuh unggas ada juga organ respirasi yang bernama saccus pneumatikus atau air sac. Itu adalah organ yang berfungsi untuk menyimpan udara segar yang akan disalurkan ke dalam parabronki. Nah, saccus pneumatikus pada unggas biasanya terdapat 9. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses atau sistem respirasinya. Nah, setelah teman-teman mengetahui organ dan juga fungsi-fungsi pada Tractus respiratorius unggas, kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pernafasannya. Mekanisme pernafasan pada unggas itu melalui aliran satu arah dengan 2 siklus nafas. Nah, yang pertama itu ada proses inspirasi, yaitu menghirup oksigen, dan yang kedua ada proses ekspirasi, yaitu menghembuskan karbon dioksida. Kita mulai dari proses inspirasi. Proses inspirasi dimulai dengan nasal menghirup udara yang kaya akan oksigen masuk melewati laring menuju trakea. Nah, di trakea udara yang kaya akan oksigen sebagian besar akan masuk langsung ke dalam saccus pneumatikus posterior. Nah, sedangkan sebagian kecil oksigennya akan masuk ke dalam pulmo atau lebih tepatnya parabronki untuk melakukan pertukaran gas. Nah, hasil dari inspirasi ini adalah banyak udara yang kaya akan oksigen tersimpan di dalam saccus pneumatikus posterior. Nah, dilanjut dengan proses ekspirasi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida, di mana oksigen tadi yang ada banyak di dalam saccus pneumatikus posterior akan didorong masuk ke dalam pulmo atau lebih tepatnya parabronki. Nah, di parabronki akan terjadi pertukaran gas, di mana oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh darah akan membawa ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksidanya akan dilepas ke udara. Nah, karbon dioksida yang ada di dalam parabronki akan didorong masuk ke dalam saccus pneumatikus anterior. Nah, selanjutnya saccus pneumatikus anterior akan mengeluarkan karbon dioksida tersebut melewati trakea, lalu ke laring dan berakhir di nasal. Nah, bukan hanya itu, unggas tidak hanya dapat mengeluarkan karbon dioksida melalui nasal, tetapi melalui kafum oris juga, karena unggas memiliki kebiasaan yang istimewa disebut venting. Venting ini adalah kebiasaan untuk membuka dan menutup kafum orisnya untuk menetralkan suhu tubuhnya akibat mendapatkan panas tubuh yang berlebihan. Begitulah Tractus respiratorius pada unggas. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.